Alhamdulillahirrabbilalamin, para santri, murid, dan pemirsa. Buka frekuensi sulitnya bukan dimain ini. Capek mbakmu. Ayo, dilanjut lagi untuk melanjutkan video yang kedua ini diberi judul sama karena ini kelanjutan Zaman Sulaiman volume kedua. Nah, itulah para pemirsa ya, coba. Begitu sulitnya ya memahami sejarah seperti itu. Nanti ini lebih detail ya. Lantas selama ini apa para pemirsa, para murid dan santri, selama kalian belum ketemu guru yang Anda terima pendidikan itu loh, yang katanya bertuhan, bertauhid, surga neraka itu loh apa? Terus katanya ada kalamullah, wahyu, gimana coba kalau seperti ini? Aduh konyol ini. Semoga ini ada kemudahan juga ini. Ayo dilanjut untuk video kedua ini ya. Nah ini para pemirsa, ini semoga sangat mudah untuk dipahami. Anggap aja ya, sudah ini dari langit, dari leluhur miliaran tahun, turunlah dari bangsa yang di langit, bisa disebut dari bangsa dewa ya, itu turun ke bumi. Wes ini juga di sini ya jutaan tahun, miliaran tahun ya. Orang kok terus turun tandang gawe, turun ke bumi langsung kerja kayak orang turun di sawah lantas mencangkul. Itu miliaran prosesnya para pemirsa ya dipahami. Kok gitu guru? Makanya bolak-balik guru kan ngomong, udahlah ndak ada orang manusia yang tahu kayak gitu, ndak ada, udah ndak usah didengarin itu. Menyesatkan kalian itu, menyesatkan peradaban itu. Ini ya. Nah, dari apa yang sudah ada di bumi sudah diterangkan di video yang lain. Di sini guru menerangkan hanya dibagi 3 jenis makhluk. Ini guru sudah mengajarkan hanya di alam bumi ya. Ini zaman sama, ini masih zaman Sulaiman. Ini bukan zaman di era sekarang ya. Di bumi sudah diterangkan guru, jalurnya ada 3. Bangsanya ya, bangsa di sini ada 3. Poinnya di situ. Tidak detail tapi ini sudah blok. 1 ada bangsa yang keturunan dari kera. Ada yang disebut bangsa evolusi. Seperti yang diterangkan oleh teori Darwin. Itu betul ya. Itu betul para pemirsa. Maka guru di sini menyebutnya itu bangsa rogo ya. Jadi kalau diringkas di dalam tubuh manusia, ya diringkas ya, orang-orang yang dari evolusi kera atau bangsa rogo, sekarang mungkin kalian jadi negara itu mungkin negara barat, itu kalau bias yang mungkin gen yang tertua, itu mungkin seperti jadi bangsa Israel itu. Maka dia sangat pandai mengolah bumi seisinya ini, karena itu raga. Jadi sangat tepat, sangat pandai, sangat cerdas, untuk mengatur ilmu raga manusia. Jadi semua yang berkenaan dengan tubuh, mulai tentang obat-obatan, kesehatan, kimia, semua. Karena ini memang bangsanya begitu. Bangsa raga. Lah yang di sini ada namanya bangsa reget. Ini mungkin yang disebut di daerah timur. Maka di timur itu nanti kan ada yang kebagi nanti. Bangsa reget ya. Leluhur Jawa dulu, bangsa reget itu bahasa kitab sekarang bangsa najis ya. Jadi yang sebelah sana, sebelah timur itu bangsa reget, bangsa najis. Berhubung najis itu dalam bahasa agama disebut itu karena ini rogo ya. Rogo kalau kotor, leluhur dulu itu nyebutnya kadas, penyakit kulit, kadas. Di dalam aga disebut kadis. Ya. Disebut kadis. Mempunyai makna kulit. Paham ya? Jadi kadas, kadis itu kulit yang kotor, bangsa yang najis. Penyakit kulit disebut orang leluhur Jawa kita dulu nyebutnya kurma.
Sekarang kalian nyebutnya kurma. Peradaban seperti itu para pemirsa. Maka ada di wilayah timur di sana, itu ada makhluk atau gen itu yang terbuang, bangsa najis. Bangsa Kadis itu. Nah, yang di sebelah di sini ada bangsa Rogo. Lah yang di titik tengah, lah ini yang gen keturunan DNA-nya ini dari dewa. Nah, di sini mulai ketemu ini. Nah, yang di tengah ini menjadi bangsa beda. Satu bangsa Adam Sarpin. Bangsa Adam Sarpin ini bangsa Moril, bangsa Moril. Maka di sini gen yang di sini ini manusianya karakternya sangat bermoral, bermoril. Bangsa Adam Sarpin ini jadi sekarang kalian nyebut wong Jawa, bukan pulau Jawa ya. Wong Jawa, wong Jawi, wong Cina. Nah ini. Jadi 3 karakter ini sama, sejarahnya miliaran tahun, DNA-nya sama itu. Lah itu semua berbias sejarahnya dari titik di sini. Nah, dari yang dimaksud dari 3 gen ini, DNA ini, kesamaannya sangat tinggi. Maka moralnya tinggi. Nah, inilah yang mampu mengelola sistem nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kedewaan dari 3 ini. Jawa, Jawi, Cina, lainnya tidak ada. Lainnya hanya bias itu. Jadi 3 titik, 3 bangsa ini yang mewarnai isi dunia itu. Tapi ini miliaran tahun loh ya para pemirsa. Nah, untuk menggenapi ini, guru memberi gambaran. Maka yang jadi problem, karena ini bangsa Kadas, bangsa Kurma, bangsa yang terbuang. Repotnya Kadis-Kadis ini diimpor masuk di negaramu, maka jadi negara ini kotor. Lah ini juga jadi problem di dunia yang lain. Keturunan Chinese ini juga sekarang konsumsi bangsa Kadis-Kadis ini. Ini problem. Maka ini error. Dunia ini sekarang rusuh, kotor. Ya karena tidak ngerti sejarah. Nah ini ditarik oleh guru ya, satu contoh. Karena di sini ada Jawa, Jawi, Cina ya. Ini ada aturan yang tidak ditinggal sampai sekarang ini. Maka kalau ditarik leluhur yang dari Jawa, ini masih ada rentetan ikatan dengan yang dari saudara Chinese. Itu ada sejarahnya para pemirsa, nanti barangkali saya diulas ya. Tapi melalui video ini guru memberi gambaran. Nah inilah. Ini para murid, para santri ya. Di tahun sekarang, ini kan ini ya. 2023 Masehi sekarang ya. Coba kalau tidak paham, guru tidak bisa memastikan, tapi Anda cari sendiri. Di dalam kalender yang disebut Buddha, ya, sekarang 2567 Bi atau Ba. Nah, ini loh sejarah nanti ketemu. Maka yang disebut Buddha sekarang yang dijalankan orang-orang Buddha yang sampai ke Tionghoa, yang sampai ke Cina, sampai ke Thailand ke sana. Kalendernya sekarang di tahun 2023, sekarang usia agama ini 2567 loh, lebih tua jauh. Itu ada bahasa tahunnya tahun Bi. Tahun Ba orang dulu nyebut. Bila ditarik sejarah, sejak 2567 huruf alif, ba atau bidal itu di Jawa ini sudah ada para pemirsa. Maka di peninggalan-peninggalan leluhur kita Jawa itu simbol-simbolnya huruf-huruf Quran itu ada di Jawa ini. Lihat di peradaban yang itu ada. Tapi guru aku tidak masuk di sini ini para murid harus dipahami ya. Guru tidak masuk di peradaban lama. Guru hanya membenahi peradaban yang rusak sejak 67 Masehi sampai sekarang ini. Sampai 2023 ini kerusakan di sini. Maka guru hanya meluruskan yang di sini. Tatkala di sini nanti sudah ketemu yang dimaksud Islam dengan sholat ini ketemu. Ini nanti bisa masuk ke sini. Nah itulah para pemirsa coba ya. Lucu tidak ya, kira-kira kalau agama Buddha, ya coba.
Agama Buddha itu loh. Kalendernya itu hurufnya itu loh ada bi atau baknya. Nah itu usianya loh 2567. Artinya sejak dulu kan sudah diterangkan guru, tapi guru tidak masuk di peradaban itu ya. Guru hanya berkewajiban 67 Masehi sampai sekarang 2023. Ini kalau sudah lurus nanti ketemu Islam karena dulu dirubah oleh leluhur kita. Ya. Pada 67 Masehi karena di sini sudah dipaswet sama leluhur kita dengan 9 dewa atau wali walu songo tinari itu. Diberilah bahasa password namanya ilmu selamat. Maka guru setat di situ. Nah, di bawah ini saudara kalian semua. Hindu, Buddha, Kapitayan itu saudara, satu rangkaian. Bila ditarik disimpulkan, tatkala hurufnya alif, huruf b, huruf dal, huruf ehe, huruf za itu di Jawa. Artinya semua orang Islam, leluhur Islam semua itu sesaji semua. Lah kembali lagi ada yang digubah setelah Mojopahit rusak. Berkepentingan semua rusak sampai sekarang ini tahun 2023 ini. Lah lantas bagaimana guru? Nah begitulah sulitnya sejarah kalau tidak terkupas. Coba guru masuk lagi nih nanti ya. Kira-kira masih adakah kalau tidak percaya? Manusia mau atau bisa mengulas. Bukan berarti gurumu ini paling pandai, paling tidak ya. Sejarah seperti itu loh para murid, para santri. Menerangkan terjadinya bentuk wujud makhluk. Cara membuat hewan, cara membuat kuntul, cara membuat bango, cara membuat burung merpati. Nah. Itu gimana guru? Lah iyalah, hal itu aja ndak ngerti. Sekarang Anda berdebat silat. Tuhanmu yang paling kuasa. Tuhanmu yang punya bumi seisinya. Ini kan konyol. Ayo masuk di sini coba diulas oleh guru ya. Semoga video ini nanti selesai 2 video. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini loh para murid, ada peradaban di bumi ya. Guru berbicara di peradaban yang pendek aja di zamannya bangsa manusia. Di zaman Sulaiman ini kurang lebih tahun 2567 B. Jadi artinya ini sebelum Masehi ya. Anggap saja 500 sebelum Masehi di sini. Nah, di sini bahasa-bahasa itu coba diajarkan guru ya. Kalau tidak percaya coba. Tadi sudah paham ya. Ada kuntul, manuk, ya, kelamin, toiron ababil. Membuat manusia butuh tenaga, butuh energi, butuh tenaga. Sui air yang dikeluarkan air, ya. Nah, di sini baru disebut nanti ada namanya arah mata angin sebagai kebutuhan makhluk untuk mengatur kehidupan. Maka ada yang disebut timur, ada selatan, ada barat, ada utara. Coba kalau tidak percaya, dibuka password ya. Maka para pemirsa maka guru pun juga alhamdulillah ya. Karena ini harus diterangkan untuk para pemirsa, semoga ini menjadi catatan di internet. Karena sudah tidak mungkin ada yang tahu ya. Satu contoh, dibuka password bahasa atau huruf hidup. Dipahami? Huruf hidup itu apa guru? Huruf hidup itu tatkala itu dibaca, itu connect dengan zat-zat hidup. Ya, kalau A, B, C, D itu huruf mati ya. Huruf hidup itu di dunia itu ada 2. Catuhono Coroko dengan Ijaiyah yang dari Jawa itu huruf hidup. Nah itu dikombinasi dari leluhur kita. Hono Coroko dengan alif bakta itu menjadi ini loh, ilmu Jawi ini loh. Nah disebut Islam ilmu selamat, bukan agama Islam yang dari Arab itu yang salah kaprah. Masuk lagi ya. Di sini ada timur, ada selatan. Nah, ini bahasa Jawanya kan paham ya. Etan, kidul, kulon, lor. Nah, dihubungkan dengan gambar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Hono Coroko ya. Doto
sawala. Nah, apa para pemirsa? Doto sawala. Sawa itu apa? Sawa nama apa? Sawa sebutan apa? Ini loh para pemirsa. Apa itu? Apa para pemirsa, para murid, para santri? Hono coroko, doto sawala. Apa? Sawa. Ular itu. Ular. Nah, apa hubungannya? Maka dari sejarah itu diterangkan bahwa kejadian manusia itu dipengaruhi bahkan masih di bumi ini. Itu namanya, maka ada namanya ulo sowo kalau orang Jawa. Makanya ada sowo kembang, sowo sawah, macam-macam. Maka rata-rata, kalau ular itu mempunyai sebutan nama sowo, itu rata-rata berjembel. Mengikuti jejak nenek moyangnya dari burung hongsui itu, burung ponik itu. Maka ular sowo itu begitu, ada jenggernya. Itu bisanya mematikan itu di samping lainnya. Itu bias menjadi beberapa gen, beberapa sel. Nah, sejarah kayak begitu loh para murid, para santri. Nah, itu diterangkan tatkala itu bisa jadi ular sowo, ulo sowo. Itu nanti kalau bisanya dimasukkan di dalam apa jalunya ayam. Itu yang di bawahnya itu mematikan. Nah, sekarang kembali lagi bahasa ini yang kuno ya. Ada ayam, ada jalu, sejarahnya dari tenaga, tenogo, nogo, kaki naga. Jalu, taji di kaki ayam. Itu di dalam bahasa agamu pernah dengar rijalali, jalalut, jalalen, jaljala. Nah, bahasa itu maksudnya menerangkan jalu. Makanya jaljala, jaljalut itu maknanya kuat atau laki-laki atau perkasa. Bukan Tuhan ya para pemirsa, bukan. Itu bahasa sangat lampau, kalian tidak mengerti. Kalau orang Jawa penak bilangnya jalu. Karena bahasa mengembang dari jaljala, jalalut, rijala. Nah, itu sebenarnya jalu. Maka jaljalut, rijala itu menerangkan artinya kuat, perkasa, jantan. Banyak artinya itu. Itu sebenarnya menerangkan bendanya itu loh. Jalu itu. Nah, kayak begitu. Nah, tatkala ada jalu ini diterangkan. Di situ ada gambaran yang disebut ada bisa, ada ularnya. Diterangkan di dalam sejarah agama menerangkan Hawa Adam itu. Maka di dalam sejarah di surga ada setan. Nah, setan diterangkan guru kan klesetan, rebahan, laki-laki dan perempuan, kemanten baru. Setan menggoda, wujudnya berupa ular. Lah yang dimaksud ular itu peribahasa terjadinya bentuk namanya ular sowo itu. Tatkala itu menggigit manusia itu bengkaknya sangat besar, diberi gambaran bengkaknya tidak sembuh-sembuh selama 9 bulan 9 hari. Begitulah sejarah para pemirsa, semoga sesuatu hal yang sangat istimewa, sesuatu hal yang misterius sudah disampaikan guru melalui YouTube, melalui Facebook, melalui internet. Semoga ini menjadi kajian dan menjadi referensi atau substansi ya. Karena sudah tidak ada, ini kalau tidak diterangkan kalian nanti bertikai. Nah, dari cerita ini nanti maka ada nanti sejarah lagi. Siapapun kalian tatkala pemahamanmu, pengertianmu valid dan solid, kalian menjadi terah dari generasi Pancasila, dari terah Jawa. Mau tidak mau kalian pasti akan ketemu dari leluhur dari Chinese. Pasti itu, kenapa? Itu sejarahnya di situ, tidak bisa. DNA-nya dari situ. Pasti nanti kalian akan ketemu ibumu Dewi Kuang Im. Pasti ketemu, nanti kadang ketemu mbakmu Buddha.
nanti ketemu mbahmu Jilehut, ketemu nduk kono yang lain. Kenapa? Itu gen ya para pemirsa, itu gennya begitu. Nah, sedikit atau juga yang sangat misteri ini terbuka, semoga kembali lagi guru berharap semoga ini menjadi patokan khususnya murid dan santri agar sejarah kalian tidak hilang dan kalian akan bisa merujuk kembali kepada khito, kepada makhluk yang benar, beribadah yang benar, beragama yang benar, sehingga berbangsa pun dalam kebenaran, sehingga kalian damai, negaramu subur, kalian di dunia rukun. Tinggal problem yang harus dihadapi. Bangsa-bangsa kadas, bangsa-bangsa hadis, bangsa-bangsa kurma ini terlalu banyak sekarang di negaramu. Ini mau tidak mau harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan negaramu rusak, dunia ini nanti rusak para pemirsa. Dan demikian juga artinya apa sudah aku sampaikan begini. Karena ini menerangkan peradaban dan sejarah. Ini tidak tahu ya berapa lagi, berapa bulan atau berapa minggu. Ini pasti akan peradaban yang salah itu akan direnov ya. Baik secara hukum nanti harus dibenahi. Ini nanti dibawa ke ranah hukum. Karena kalau bangsa kadas, bangsa kadis, bangsa kurma ini terus, ini kehidupan di dunia loh ya, rusak ya. Kenapa? Ini bahasa-bahasa yang tidak ada gunanya, bahasa-bahasa yang tidak mengarah kepada yang dimaksud. Semoga kalian khususnya murid dan santri juga para pemirsa mau tidak mau Anda sudah mengerti begini dengan perlahan artinya Anda harus menarik diri. Kenapa? Apapun tentang hadis-hadis itu zong semua. Kalian akan terpelosok. Kalau ini masih kau teruskan, bangsamu pun akan terpelosok. Semoga ke depan ini menjadi rahmat dan akan kembali kepada kita masing-masing. Kembalilah dalam kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.